asesmen kemarin. Benaya, Tiffany, status gimana? Berubahkah dari 2 ke 3 atau dari ketiga ke 4 atau 4 ke 5? Sudah ada keluar pengumumannya? Udah, asik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Biar lolos yang penting vitamin. Oke, shalom teman-teman semua. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:05 WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan memulai sesuai dengan schedule yang dikasih pengurus. Hari ini kita fellowship. Kita akan mengangkat satu pujian. Nanti setelah ini saya serahkan ke Pak Toga untuk testimoni. Habis itu sharing oleh Pak Uluan, habis itu sharing oleh Fania. Ya, buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang bulan Mei. Kalau ada yang ulang tahun, ya kiranya berkat bertambah di hari yang baru. Semua bangkit berdiri, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan
seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Bapa, Allah yang kami sembah, kami kenal, dan kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, kembali Engkau mengumpulkan kami di sini anak-anak-Mu Bapa, Persekutuan Doa El Shaddai. Tuhan, di tengah-tengah kelelahan kami, di tengah-tengah aktivitas kami dan kesibukan kami bisa berkumpul tempat ini bukan karena kekuatan kami atau kemampuan kami, tetapi itu semua karena pengasihan-Mu saja Bapa. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah fellowship kami ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Bapa nyata atas hidup kami, dan biarlah Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini Bapa hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami ikhlaskan doa kami menjadi sempurna ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan ke Pak Toga. Baik, langsung saja ya, Salam. Ya, sebelum nanti bintang utama berbagi, jadi saya diberi mandat oleh panitia hari ini untuk bersaksi sedikit ya. Nanti bintang utamanya nanti Pak Uluan sama Cik Fania ya. Oke, baik. Nanti tolong diingatkan cukup 5 menit ya, 7 menit ya. Oke, baik. Saya Toga. Sejak masuk Bogasari ini memang saya di bagian IT, tetapi memang saya pertama kali itu di bagian networking 5 tahun. Tahun 2001 saya masuk Bogasari bulan Februari. Jadi kalau flashback ya, saya 5 tahun di networking, jadi bagian jaringan. Setelah itu saya 5 tahun di bagian end user. Jadi yang seperti si Wahid sekarang, kalau kalian tahu muter. Di zaman itu kita pakai HT. Jadi saya waktu itu ya masih bujangan ya, masih kuat ya. Jadi saya banyak di lapangan pakai HT. 10 tahun. 5 tahun berikutnya saya berarti 15 tahun saya di bagian data center yang sekarang sampai hari ini. Jadi pegang server. Itu tentang riwayat pekerjaan, apa yang dikerjakan sampai hari ini ya, bagian server ya, jadi data center. Nah, untuk masalah saya masuk Bogasari itu secara nggak perlu panjang karena waktu juga singkat. Saya waktu itu sebelum masuk Bogasari, kalau flashback, waktu itu ada majalah SWA, mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada majalah SWA. Saya di kos di Tebet waktu itu, saya baca majalah SWA dan di situ ada gambar dari Ibu Eva Rianti Hutapea. Saat itu dia menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, waktu itu saya bergumam dalam hati, oh enak juga ya. Saat itu saya masih kerja di tempat yang lama, jadi masih katakanlah masih teruslah mencari karir seperti itu, sangat dinamis lah ya. Terus waktu itu saya berdoa hanya terlintas saja, wah enak juga ya kalau bisa kerja di grupnya PT Indofood Sukses Makmur seperti itu. Enggak kebetulan ya, akhirnya puji Tuhan
Ya prosesnya panjang, kalau saya ceritakan bisa sampai sore. Akhirnya saya keterima di tempat ini, seperti itu. Waktu saya pertama kali di tempat ini memang saya bertobat tahun 92, tahun 96 waktu kuliah di Bandung. Jadi memang sudah ada kerinduan untuk melayani, prosesnya juga panjang ya untuk bertobat ini. Tetapi itu yang membuat saya punya tekad dimanapun saya berada harus melayani. Nah, jadi waktu saya ke Bandung, moving ke Jakarta, tidak ada saudara di sini. Waktu di Bandung juga saya tidak ada saudara, murni merantau. Jadi saya murni merantau, nggak ada saudara di Jakarta. Saya kos, saya langsung pelayanan tuh. Nah, kebetulan waktu itu, nggak ada kebetulan ya, manajer IT saat itu Pak Roberto Pratikno, mungkin Pak Ulian tahu ya. Nah, dia salah satu aktif. Jadi saat itu yang di persekutuan kita ini, karena hubungannya ke sana ya nanti ya. Jadi kesetiaan di dalam mengikut Tuhan, di dalam pelayanan khususnya di sini. Jadi waktu itu yang pengurus itu Pak Edi Bun. Ya, orang Material Store tahu ya. Pak Edi Bun sebagai ketua, dibantu oleh Pak Roberto, manajer IT. Ada juga waktu itu Cici Sukiyawati Syarif dari marketing, dan juga Sada. Sada itu termasuk orang lama. Sada, dan saya baru masuk waktu itu. Itulah yang kurang lebih yang paling aktif. Setelah itu terakhir Bang Ucok ikut ya, bantu juga ya. Kalau yang di sini mungkin ya seingat saya itu ya yang paling aktif waktu itu. Jadi kita itu programnya itu memang ada juga acara doa. Ya, acara doa itu di ruang manajer IT saat itu. Setiap hari, kalau tidak salah saya lupa, ya mungkin sekali seminggu juga waktu itu. Nah, berjalannya waktu, saya pun aktif langsung di persekutuan. Jadi begitu saya masuk Bogasari, saya langsung aktif. Banyak bantu di depan sebagai worship leader. Kalau Bapak tanya, apakah saya sempurna, sudah punya pengalaman? Tidak. Saya selalu ngomong kepada pengurus, saya belajar jadi worship leader, jadi pembawa acara ya di persekutuan ini. Jadi persekutuan kita sering belepotan. Maaf aja, benar. Karena kita, ya bukan berarti kita asal-asalan. Memang kita menjadikan persekutuan ini tempat kita belajar. Main musik, ya kan. Ya kalau sekarang udah canggih. Kalau dulu yang ada cuma keyboard, ya. Bang Ucok, saya ingat kalau saya tidak ada, Bang Ucok kita taruh di gedung maritim saat itu. Gedung maritim itu sudah diruntuhkan, yang sekarang jadi area parkir di samping ya cakra sini ya, seperti itu. Nah, jadi peralatannya cuma saat itu belum ada ini. Yang ada infocus sama keyboard. Ya kalau mic ya yang ada di tempat ini. Nah, untuk lagu-lagu ya karena kita cuma sedikit waktu itu yang aktif, saya termasuk motor di membuat semua lagu. Ya, jadi kalau ada WL1 yang bertugas, ya diatur oleh Pak Edi Bun sama Ibu Suki sama Pak Roberto, ya kan. Siapa petugasnya ditunjuk termasuk pembicaranya. Nah, lagu-lagunya kan belum ada tuh. Nah, saya bertugas untuk nulis tuh. Tulis di OHP di plastik saat itu. Jadi kalau lagunya berganti, teman-teman bisa bayangkan kan? Saya tulis lagi. Tulis. Ya, puji Tuhan tulisan saya ya nggak jelek-jelek amat lah. Jelas lah. Jadi kita pakai OHP di sini waktu itu. Ceritanya semuanya suka dukanya panjang juga ya. Nah, begitu jadi kita duluan tuh. Kita selalu yang duluan tuh, Bang Ucok. Ya kan? Saya harus ngangkat keyboardnya di sini, terus kita setting semuanya. Nanti sebelum jemaat datang, OHP-nya kita sudah siapkan, karena kan memang sangat sederhana ya, mic-nya sudah siap, ya udah kita pede mulai. Itu berjalannya waktu seperti itu. Begitu selesai, ini kita tidak simpan di situ karena ini masih terbuka. Ini kita bawa kembali ke gedung maritim. Seperti itu. Setiap minggunya saat itu, puji Tuhan, persekutuan jalan terus setiap minggu. Waktu jalan terus ya. Ya udah, intinya adalah puji Tuhan, kalau saya ada sampai saat ini itu semuanya anugerah Tuhan. Nah, kapan-kapan saya bisa cerita lebih panjang. Saya kira dimanapun kita berada, saya kira sesibuk apapun kita,
saya terlalu percaya pasti roh yang sama kan ada dalam diri kita. Itulah yang menggerakkan kita untuk kita tetap mencari Tuhan, bersekutu bersama. Karena firman Tuhan berkata, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia, dan janganlah menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan orang-orang yang tidak percaya yang dalam Tuhan. Jadi ada upah, ada berkat bagi mereka yang terus mencari Dia. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Langsung saja. Selanjutnya Pak Uluan, kami persilakan menyampaikan sepatah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patah kata. Ini kalau di marga kami ini tulangku nih. Hukumnya wajib Sianturi manggil manurung tuh harus tulang. Nggak bisa diapa-apain. Dari sananya ya. Salam Bapak Ibu semua. Selamat siang. Ya ini di luar skenario nih ada sharing ya. Jadi saya nggak nyiapin apa-apa tapi sebenarnya sharing aja lah dikit ya. Jadi mungkin saya lebih awal sedikit lah dari Pak Toga gitu. Jadi waktu itu tahun 96 masuknya. Jadi sebenarnya tepat hari ini 30 tahun 3 bulan sudah bekerja di Bogasari. Cukup lama ya, cukup panjang gitu jadi waktunya. Jadi waktu itu saya masuk pertama kenal sama Cuing, Bu Cuing. Kita sama-sama orang lama juga. Jadi dulu sebelum waktu itu masa peralihan lah ya dari Bulog itu ke pasar bebas gitu. Jadi waktu itu tahun 96 dibikinlah program manajemen trainee. Kebetulan saya manajemen trainee angkatan yang pertama lah bisa dibilang ya, Bu Cuing ya. Gitu. Jadi udah lama ya. Jadi waktu itu kita ada 23 orang pada awalnya. 23 orang, jadi 1,5 tahun tuh digembleng bener-bener ya, ada training dan classroom dan sebagainya gitu. Sisanya sekarang tinggal berapa ya, 4 atau 5 orang ya, termasuk Pak Erwin. Jadi kita ada Pak Erwin, saya, Bu Melani, yang sisa nih ya, Bu Amelia Mutiandari sama Bu Adrina Dewani, itu udah 5 itu gitu. Nah dulu saya ditempatkan pertama di marketing, jadi dulu namanya komersial ya. Komersial division, dulu namanya Pak Theo tuh. Orang Singapura, bos kita tuh, Mr. Theo. Pak Parban Halim dan sebagainya ya, Bu Cuing ya. Bosnya Bu Cuing tuh, Pak Parban Halim, Pak Tony, Pak apa semuanya gitu. Jadi kita dulu sampai tahun 99 ya di Wisma Endorsement. Di Wisma Endorsement tuh tahun 99. Nah waktu itu kebetulan krisis tuh. Jadi krisis, saya ingat betul waktu itu tahun 98 kita ada kerusuhan tuh di mana-mana gitu. Tapi saya ingat betul karena saya tahun 98 tuh pada saat kerusuhan pun kita masuk gitu di dalam itu. Masuk ke dalam kantor. Jadi kita lihat dari lantai 18 itu di mana-mana asap ya, di mana-mana api gitu. Bank-bank pada dijarah gitu. Jadi di sebelah kita kebetulan ada BCA kan di Landmark tuh. Itu juga pada antri orang. Bukan dijarah sih Bang, pada ngeras uang ya. Ngambil uang semuanya gitu. Nah dulu saya masuk di situ. Nah kemudian tahun 99 karena krisis pula lah kita makanya pindah ke sini gitu, disatukan gitu. Jadi dulu kan ada housing itu di gedung Kunci Biru, Segitiga Biru itu perumahan ya. Nah jadi karena waktu itu krisis dijadikanlah housing gitu. Jadi supaya kita nggak nyewa nih. Padahal sebenarnya nyewanya bayarnya ke endorsement juga nih. Nah, gitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Supaya koordinasi juga dengan pabrik lebih bagus ya waktu itu ya reasonnya gitu. Makanya kita pindah ke sini tahun 99. Nah di Bogasari ya saya bersyukur ya teman-teman jadi mengalami banyak ini sih, banyak pindah-pindah bagian lah gitu. Jadi istilahnya kan kita yang pertama waktu itu babat hutan ya. Jadi karena waktu itu belum ada report, belum ada apa gitu. Jadi benar-benar pada saat itu ya Bulog aja pelanggan kita cuma satu kan, Bulog kan gitu. Printernya juga dot matrix tuh, pokoknya kalau udah bikin DO udah bising lah kita ya, nging suaranya gitu ya. Nah gitu, jadi waktu itu mulailah dari situ kita bikin report dari marketing yang pertama dan seterusnya. Terus kemudian bikin depo di mana-mana kebetulan. Nah karena orangnya cuma ini doang ya saya juga tuh yang buka depo gitu dari
dari Medan semuanya deh, satu-satu, Sumatera, Kalimantan Barat juga gitu, termasuk penunjukan distributor juga pada saat itu gitu. Nah itu jadi udah setelah itu ya pindah lagi bagian, pindah-pindah terus ya pokoknya SME relation, kemudian ke government relation. Saya juga sempat yang Pak Yosapat sekarang pegang, dulu saya 3 tahun gitu. Itu dulu kita berjuang anti dumping namanya, anti dumping. Jadi waktu itu kebetulan saya beruntung ya, karena saya mendampingi Pak Philip tuh, mungkin kalau pernah dengar Pak Philip Purnama gitu. Dulu terakhir dia direktur di Indofood sih. Jadi 3 tahun tuh saya kemana-mana bareng beliau tuh. Sama satu lagi Bu Ratnasari Lopis ya, bertiga itu jadi kemana-mana tuh. Saya bagian nyiapin data deh pokoknya, masih muda kan. Udah gitu setelah itu pindah-pindah lagi deh, ada Grand Terminal Service ya, waktu itu kita Sarpindo, memanfaatkan Sarpindo waktu itu ya. Kita waktu itu pengen bikin Grand Terminal gitu. Waktu itu kita bikin FS-nya juga. Balik lagi ke SME habis itu. Nah, habis itu ke sales nih, pindah lagi ke sales. Waktu itu saya pegang Jatabek, area Jatabek, kemudian pindah ke daerah yang di luar ya. Cirebon, Purwokerto, Tegal, Serang, Kerawang gitu. Nah, kemudian pindah lagi ke logistik ya. Dulu waktu awal sebenarnya logistik, kerjaan saya dulu awal sih memang logistiknya juga ada gitu ya. Karena kan buka depo, kemudian pengiriman barang gitu. Pada saat yang awal dulu bahkan kita benar-benar nyari kapal sendiri tuh. Jadi belum ada purchasing. Jadi kalau maritim pun enggak, kita jadi nyari sendiri. Habis itu baru dibantu sama maritim mencari kapal gitu. Waktu awal-awal sekali lah. Jadi benar-benar banyak pengalaman sih ya sebenarnya di Bogasari ini. Terakhir di logistik lah, terakhir di sini, singkatnya di situ gitu. Jadi ya apa ya, sharing sih sebenarnya. Kalau menurut saya apapun tugas kita ya kita nikmati saja gitu, kita enjoy, kita berusaha yang terbaik ya, berikan yang terbaik, kemudian ya bersyukur juga sampai saat ini kita masih tetap bisa menjaga integritas kita gitu ya. Jadi memberikan yang terbaik lah buat Bogasari gitu, buat perusahaan di mana kita berada gitu. Ya jadi do your best gitu aja. Mungkin sih kurang lebih gitu sih Pak Toga. Jadi kalau pengalaman saya di PDA Sadai memang sempat on off ya Pak ya. Jadi dulu saya memang nggak terlalu aktif sih sebenarnya. Jadi cuman memang berapa tahun terakhir ini kita ini ya hadir dalam persekutuan. Saya kira ini satu yang positif banget, satu yang baik gitu. Karena di tengah kesibukan masing-masing tentu kita perlu satu momen di mana kita bersekutu bersama, memuliakan nama Tuhan, kemudian fellowship, saling mendukung lah satu sama lain ya dalam hal doa dan sebagainya, itu yang dilakukan setiap hari Rabu. Thank you. Saya sendiri belum pernah hadir ya dalam acara doanya ya. Mungkin kurang lebih sih seperti itu sharing yang bisa saya sampaikan, Pak Ucok, Pak Toga, ya mungkin nggak banyak ini yang bisa disampaikan ya detailnya. Silakan. Terima kasih Pak Uluan. Wah, kalau sharing hampir mirip-mirip sama Pak Uluan berarti. Iya, saya dari tahun 99, kerusuhan Bogasari, saya di kerusuhan Jakarta, saya ada di sini. Serem ya. Kalau teman-teman lihat dari atas, kalau saya samperin. Karena rumah saya di Semper, jadi jalan kaki dari sini. Dari Bogasari jalan sampai ke Semper. Jadi Anda sebutkan jenis apa kerusuhannya, itu di depan mata saya sudah terjadi. Ditembak polisi pun ada. Oh, tiarap gitu, kata polisi. Jangan ada rusuh ya, ditembak senjata ke atas, AK-47, ceder. Kita di Koja Baru. Oke, selanjutnya saya nggak kelihatan nih. Fania yang mana? Oke, silakan Fania. Welcome to the depan. Oke, ini agak surprise ya. Tidak ada briefing sama sekali. Supaya alamiah. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
Ya mungkin ada beberapa yang belum benar-benar pernah ngobrol langsung. Nama saya Fania. Panggilannya Nia aja karena di sini juga ada Fania lain. Biar nggak ketukar gitu ya. Saya mungkin kalau dibandingkan dengan dua legend yang sebelumnya yang sudah berpuluh-puluh tahun, saya masih anak bawang. Saya masih anak bawang, baru 2 tahun Bapak Ibu di Product Group Departemen. Saya spesialisasinya itu di bidang desain khususnya. Saya yang bikin merchandise gitu atau material promo atau mungkin kayak desktop di komputer Bapak Ibu yang biasa lihat. Nah, itu kadang saya yang bikin ataupun partner saya Galuh yang bikin. Ini gemeteran banget ya. Saya sangat nervous tapi it's okay. Mungkin kalau mau sharing tentang perjalanan, sebenarnya masuk Bogasari itu anugerah ya buat saya ya. Kenapa bisa dibilang anugerah? Karena proses masuknya itu yang sangat di luar ekspektasi. Jadi sedikit cerita, ketika saya lulus dari kuliah di Malaysia kan sempat kerja 8 bulan di Malaysia. Terus setelah itu balik lagi ke ke Kudus. Nah, selama di Kudus tuh sempat nganggur selama 6 bulan. Selama 6 bulan nganggur, terus waktu itu masih masa-masa udah selesai Covid sih. Ya intinya semacam kami tuh sedang mengalami sebuah masalah keluarga. Sehingga masalah keluarga ini nih mengharuskan saya untuk take a break from my family sebentar. Take a break, dan saat itu saya konsultasi dengan pendeta yang ada di gereja saya gitu. Jadi pendetanya ini adalah adiknya Pak Erwin. Nah, karena itu dia nawarin kerja, Fania mau nggak nyoba kerja di Bogasari gitu. Oh iya boleh om gitu aku bilang, karena kan temannya papi gitu jadi manggilnya om gitu. Terus setelah itu ya biasa tahap kasih CV, kasih resume, terus tahap interview dan sebagainya melalui online. Dan ya bisa dibilang aku cukup deg-degan sih karena ya kayak Bogasari, Indofood keterima nggak ya gitu. Kayak ini kan perusahaan besar gitu maksudnya. Tapi ya puji Tuhan ada jalan Tuhan. Aku diterima di Bogasari di waktu yang mungkin memang adalah saatnya untuk aku take a break dulu dari keluarga, supaya aku bisa bertumbuh, supaya aku bisa jadi lebih mandiri dan sebagainya. Dan sampai akhirnya masuklah ke Bogasari gitu kan. Makanya aku waktu dalam 1 tahun pertama itu kan waktu itu masih single fighter karena di PGD itu nggak ada desainer waktu itu. Jadi desainer yang sebelumnya benar-benar baru terus saya masuk dan saya adalah satu-satunya desainer di situ, harus ngehandle semua permintaan dari NCBPS, BBC, SME, kadang dari Pak Budi langsung, kadang dari Mbak Widya langsung gitu. Intinya inquiries desainnya tuh banyak banget lah kayak gitu. Dan itu pasti harus selalu lembur sampai jam 9, sampai jam 10 gitu, sampai jam 8 gitu. Nah, sebagai bentuk komitmen saya untuk bisa mensyukuri pekerjaan yang udah Tuhan kasih itu, saya nggak pernah ambil lemburan selama 1 tahun pertama gitu. Karena aku kayak ya udah ini kerjaan aku dapat dari Tuhan, aku mau give feedback sama Tuhan gitu. Tapi pemikiran ini sempat dibantah sama Mas Wahyu. Pemikirannya sempat dibantah sama Mas Wahyu. Hanya aja ya aku nggak masalah sih, karena Mas Wahyu pun akhirnya kasih saran gitu kayak tetap aja kamu klaim, terus nanti kamu beliin makanan, kamu kasihin ke orang yang membutuhkan gitu kan juga bisa gitu. Jadi kayak oh ya okay, that's a nice idea as well. Dan akhirnya itu aku lakuin di tahun kedua gitu. Akhirnya tahun kedua aku melakukan hal itu. Terus bersyukur banget dapat komunitas juga PDL Shaddai. Karena waktu awal aku masuk itu, aku kan sempat tanya sama rekruter aku waktu itu.
kayak ada nggak ya komunitas Kristen gitu di Bogasari gitu, ditanya. Oh ada ada, kita ada persekutuan doa sih gitu. El Shaddai, oh ya udah oke, coba ikut gitu. Tapi kok ternyata orang-orang yang di kantor itu, yang di PGD itu kok yang Kristen kok nggak ikut ya. Saya udah coba ajak, saya udah coba ajak gitu kan, tapi ya mungkin memang mereka mau istirahat lah, pengen makan siang dengan tenang gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, akhirnya bareng sama Mbak Yanita, Mbak Vina, sama Sandra gitu kalau misalnya mau PDL Shaddai. Di sini akhirnya aku sebenarnya seneng sih karena dikasih kesempatan buat bisa pelayanan. Thank you banget yang udah mempercayakan aku untuk bisa pelayanan di sini, karena kembali ke pelayanan itu adalah sebuah perjuangan iman juga buat aku. Cuman itu ceritanya panjang jadi nggak usah diceritain. WA aja ntar, oke Pak. Ya intinya aku bersyukur banget bisa pelayanan, bisa jadi singer, dan bisa aktif juga ikut kegiatan-kegiatan yang ada, yang seru-seru banget. Thank you buat Ibu Ketu kita yang udah punya ide-ide yang menyenangkan untuk aktivitas PD ini, dan juga panitia-panitia. Belajar banyak lagu baru juga karena sering di pairing sama Mas Wahyu ya. Jadi pokoknya kalau dia milih lagu tuh 2 lagu, dua-duanya saya nggak tahu. Jadi masih baru belajar H-1, H-2 gitu. Kadang waktu jalan ke sini aku masih dengerin sambil baca liriknya. Oke, bisa ya, oke. Tapi kan itu bagus ya sebenarnya ya, belajar lagu baru ya gitu. Jadi kayak memperluas knowledge kita. Jadi kayaknya gitu aja sih I left. Sebenarnya saya efektif tanggal 2 Juni, which is Selasa depan, itu hari terakhir. Dan thank you banget semuanya udah bisa jadi bagian dari ceritaku yang singkat di Bogasari. It was nice to have you all, and I love you guys. Thank you. Ternyata dia mau mundur. Apa resign? Apa? Ya kalau saya dengar cerita Fania, Pauluan gitu loh. Saya masuk Bogasari ini dari office boy. Dari sebelum office boy malah harian ya. Dulu justru generasi pertama untuk antar air ozon itu adalah saya. Jadi kalau Pak Luan lagi nongkrong di hosting Gedung Kunci Biru atau Gedung Segitiga Biru, saya lah yang antar air minumnya. Itulah generasi saya. Generasi saya itu pakai gerobak, nggak pakai mobil kayak sekarang atau pakai motor. Jadi saya sehat di Bogasari. Karena dulu Selasa Jumat susu coklat, Senin Kamis susu putih. Saya pasti bawa pulang sisanya gitu kan. Ya namanya rezeki anak soleh gitu. Berjuang benar-benar dari ini ya, benar-benar dari prajurit karir. Cuma saya satunya di generasi angkatan saya. Kalau dulu itu ada namanya job class 7, 6, 5. 7 itu adalah unskill operator, 6 itu skill operator, 5 itu foreman. Nah kalau saya Tuhan angkat dari 7 ke 5. Jadi angka 6-nya ini kita lewatin, bypass lu Ton, gak usah lama-lama ya kan. Dibikin sama Tuhan di bypass. 2003 2004 lah saya jadi foreman, 2013 saya jadi kepala seksi. Ya sedikit itu ya. Apa namanya kalau dibilang Pak Toga PD ya. Kalau kata Fania bilang pelayanan, wah pelayanan saya lebih jarang daripada kamu. Saya kalau masuk PD berarti lagi tugas. Kalau enggak saya lagi makan. Ya itu saja kalau dari saya. Selanjutnya ada warta jemaat Pak Pras. Warta jemaat hari ini. Oh Bu Yesi yang bicara. Silakan. Sebentar, aku mau ngomong. Ini agak mendadak ya, tapi saya mau ucapkan terima kasih atas Pania dan atas Pak Uluan yang sudah bergabung di PDL Shaddai ini. Memang perpisahan itu sangat-sangat menyedihkan ya.
Apalagi kan tahu sendiri ya, kita di sini tuh saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan bahkan. Datang ya, karena pelayanan itu adalah merupakan suatu anugerah buat kita. Tuhan itu tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan Dia. Jadi kita perlu menempatkan diri kita, waktu kita yang ada dalam dunia ini hanya untuk melayani Tuhan. Jadi dimanapun Pania dan Pak Uluan nanti berada, percayalah, pasti Tuhan pakai, pasti Tuhan gunakan selama umur Pania dan Pak Uluan ada. Dan jangan lupakan kita yang ada di PDA Shaddai, saling menguatkan dan saling mendoakan. Itu adalah kata-kata dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin dari manajemen sepatah dua patah dari Pak Rudi, dan nanti akan ditutup dari Katoga untuk doa makan. Pak Rudi boleh? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pania dan kepada Pak Uluan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Baik, shalom, selamat siang teman-teman. Saya nggak mau panggil Bapak Ibu, kesannya lebih tua dari saya, karena saya juga tahun depan akan pensiun, gitu ya. Terima kasih Bu Yesi sudah menetapkan saya menjadi manajemen dadakan mewakili di sini, gitu ya. Sungguh menarik sebenarnya kesaksian dari Pak Uluan. Saya dari Pak Uluan interaksi pertama kita 2004-2005 ya Pak Uluan, interaksi tugas pertama. 2004 ya. Waktu pembuatan press release-nya Bogasari Gelegar, ya. Waktu itu Pak Uluan datang ke ruangan saya dengan status saya masih foreman, lalu minta tolong dibuatkan press release karena urusan saya kan salah satunya dengan media terkait dengan Gelegar hadiah BMC, walaupun waktu itu sebenarnya yang bertugas di bidang itu bukan saya, tapi Bapak Yohanes Sugianto, waktu itu yang menjadi supervisor, kepala seksi di bidang itu. Tapi saya nggak tahu apa kendalanya, hanya Pak Uluan dan Tuhan yang tahu gitu. Lalu kemudian dia konsul ke teman saya yang sudah almarhum, Andreas Ambar Purwanto, sebagian pasti kenal. Lalu katakan, lu ngomong aja sama Rudino, ya, lama jadi wartawan gitu, kira-kira gitu ya. Itu dengan Pak Uluan pertama kali interaksi, ada suka duka, ada beberapa kali tugas, karena pernah dulu juga handling untuk media urusan di kemitraan. Jadi pernah ke Aceh, urusan tsunami pernah juga gitu ya. Kalau dengan Fania, mana dia, si anak lucu gitu ya, ini lumayan sering ke tempat saya gitu ya, ke PR, karena marketing urusan dengan PR juga sangat intens, termasuk dengan PGD waktu itu dengan Egi, terutama di beberapa banyak belajar hal itu. Dan saya baru tahu kalau Fania ternyata sudah pensiun juga gitu ya. Ya pensiun dari Bogasari, cuman modelnya bentuknya lain gitu, tapi intinya pensiun. Ya saya nggak akan banyak menyampaikan apa yang kemudian menjadi satu kenangan buat kita bersama. Tapi saya percaya Fania, Pak Uluan apalagi 30 tahun. Saya kalau pensiun tahun depan 2027, saya cuma masa kerja berarti 24. Pak Toga lebih lama lagi, walaupun Pak Toga lebih muda dari saya gitu ya. Tapi kemudian pasti banyak hal yang sudah ditorehkan oleh Pak Uluan, pasti menimbulkan kesan semua dengan berbagai sudut pandang yang ada. Fania 2 tahun atau 3 tahun ya Fania? 2 ya? Ya cukup 2 periode, betul. Jangan sampai 3 periode, bahaya. Fani juga 2 tahun dengan waktu singkat, saya yakin banyak yang mengesankan. Satu hal yang coba saya ambil, garis penghubung dari 2 hal itu, dari 2 fakta ini, Pak Uluan dengan Fania, apalagi Fania tadi bilang, ya sungguh bersyukur perusahaan kalau banyak kayak Fania nggak mau ngambil uang lembur ya Pak Toga ya, gitu. Sungguh bersyukur perusahaan. Tapi satu hal yang mau kita garis bawahi di situ adalah selama bekerja Pak Uluan 30 tahun, puji Tuhan, diberikan kesehatan selama 30 tahun, nggak mudah gitu ya. Fania 2 tahun juga nggak mudah, walaupun 2 tahun diberikan kesehatan, cuma 2 tahun. Tapi kan mungkin ada banyak tekanan mungkin ya Fania ya, kira-kira gitu. Tapi intinya adalah seperti dikatakan di firman Tuhan, Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itu prinsip itu saya pakai sampai sekarang. Jadi kalau sebagian teman-teman tahu saya bagaimana punya kedekatan dengan Pak Franky, saya selalu mengatakan, saya nggak pernah takut sama siapapun, saya takut sama Tuhan. Jadi kalau ada orang, aduh gue dipanggil si anu, ya lu baru dipanggil orang. Yang penting kan bukan dipanggil Tuhan, ya toh. Jadi prinsipnya sebenarnya di situ adalah apapun yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat di sini, kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan segala sesuatu bukan karena kita takut sama atasan, tapi kita yakini bahwa Tuhan menghendaki itu yang mau kita lakukan. Bahwa yang kita lakukan itu benar, prinsipnya itu. Jadi bukan kan, wah ini yang minta Pak Franky, wah ini. Teman saya almarhum Pak Andreas lebih gila lagi. Pernah telepon sama Bu Monica lagi jam-jam tidur, memang ditelepon gitu. Andre, mana cari sama Pak Franky. Jangan kan dicari Pak Franky, dicari Tuhan aja, belum tentu gua datang, kata dia. Kan repot kan.
Maksud saya ya kadangkala memang kita dihadapkan pada statement seperti itu. Wah ini perintah si anu. Jangan pernah menjual seperti itu. Artinya kita harus yakini dulu bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Hal yang benar yang kita lakukan. Maka apapun nanti itu, ya mungkin kalau kita bicara soal ada di Alkitab dinyatakan pertandingan iman, mungkin boleh dibilang sederhanakan pertandingan imannya Pak Uluan di Bogasari sudah selesai, sudah berakhir. Terima kasih buat Pak Uluan atas semua karya pengabdiannya. Tuhan mencatat hal itu. Dan juga buat Fania, semoga mendapatkan tempat yang lebih baik ke depan. Dan dimanapun Fania nanti berada, tetaplah menjadi anak Tuhan yang lebih baik ke depan. Pak Uluan selamat menjalani hidup yang baru bersama, nggak tahu udah dapat calon mantu belum ya? Belum lah ya. semoga usahanya yang mau dibuka gitu ya. Karena Pak Uluan kemarin juga magang di tempat saya hampir setahun gitu ya. Rekor itu, wah ada yang sampai setahun magang gitu kan gitu. Ya semoga usaha nanti yang mau atau hidup baru yang mau dijalanin ke depan ya juga senantiasa diberkati Tuhan. Jadi saya ya kalau tadi kata Bu Yesi mewakili manajemen Pak, ya sudah mewakili teman-teman keluarga besar Bogasari lah saya menyampaikan terima kasih buat semua atas semua karya Pak Uluan, juga buat Fania. 2 tahun waktu yang pendek tapi saya percaya 2 tahun ada banyak makna yang sudah ditorehkan oleh Fania. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Rutpang, singkatnya Rudi Pangaribuan. Oke, kita langsung Pras. Minggu depan doa bersama ya di Raw Meeting Internal Audit. Zoom yang nanti disampaikan di grup kita. Kemudian Start from Family Evangelis Bunhau tanggal 12 Juni ya. Betul ya? 3 minggu dari sekarang ya. 2 minggu kedua di bulan Juni. Itu saja, saya rasa tidak ada lagi, Pras. Semua sudah selesai. Saya serahkan ke Pak Toga. Baik, kita sudah di akhir acara. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sama-sama kita akan masuk dalam doa tutup. Sekaligus kita nanti akan doa makan juga. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Seharusnya kami berdoa untuk Pak Uluan dan Pak Nia, Tuhan, kemanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap perjalanan mereka, Tuhan. Apa yang mereka kerjakan buat berhasil dan beruntung, Tuhan Yesus. Sehingga mereka menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Tidak ada, berikan mereka kekuatan, Bapa, keyakinan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan mereka. Serahkan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mereka senantiasa sehat, fisik mereka, Tuhan. Sehingga mereka maksimal dalam mengikut Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, senantiasa mereka juga boleh mengatur, memanage Tuhan pikiran mereka dengan baik, Tuhan, sehingga mereka boleh kelola Tuhan stressing yang datang kepada setiap mereka, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, mereka senantiasa bergairah dalam Tuhan, punya roh yang terus, Tuhan, berapi-api, Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka juga senantiasa, Tuhan, menyembangkan setiap, Tuhan, kebutuhan fisik maupun rohani mereka, Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami serahkan, Tuhan, juga Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, mau juga karir, bisnis, usaha, Tuhan, sertai Tuhan, sehingga hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dimuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir, Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan. Kami semuanya juga boleh, Tuhan, menggenapi setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, Tuhan. Khususnya kalau kami masih ada di Bogasari ini, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah supaya kami boleh menjadi saksi berkat di perusahaan ini, Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dimuliakan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk sebentar. Kalau kami juga akan menerima berkat jasmani, kami berdoa, Tuhan, sucikan, kuduskan supaya menjadi kekuatan bagi tubuh kami, Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami berdoa, Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang, Maranatha, hingga kekal sampai selama-lamanya. Yang siap dan diberkati sama-sama katakan, amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Mau ada
Tuhan.